Apalagi yang tinggi-tinggi umpamanya ingin tahu pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mana pekerjaannya sehari-hari itu apa? Ya kok lancar mana kok olehmu nganggur itu. Gak nemu penggawean takon itu. Kon nyapa sih tugasnya? Mulane kok dadi tukang kayu. Wis gara penari matek-matek lu bagus. Daripada menerawang ngelamun sing enggak. Ingin tahu hal-hal yang karena itu pernah seorang nabi ditegur oleh Tuhan. Kamu jangan begitu. Jangan sok gitulah. Semua ingin tahu sampai hal-hal yang kamu tidak ada sangkut pautnya. Akhirnya nabi itu ditirukan di dalam Al-Quran. Ya apa itu? Ini a'udzu an as'alaka ma laysa lak Allah ma laysa laka ilmun ya ma laysa laka ilmun. Kamu jangan minta atau tanya hal-hal yang kamu tidak mengerti. Sudahlah, banyak hal-hal yang kita itu tidak mengerti hakikatnya. Seperti ini, permainan nasib namanya ya. Nasib kita dan sebagainya. Nah, tentang roh namanya. Apa sih roh? Roh itu apa? Di mana? Itu bagaimana? Walhasil soal roh ini sebenarnya tidak ada kepentingan praktis buat kita. Hidup di sini ini kon ngerti tidak ngerti wis nggun mari wis. Akon urip sing nggih. Lah nek urip kan berat dunya wong nggih. Ya wis. Wis urip wis. Lah nggih kula pentakon dhisik lah kula. Saya keberatan untuk hidup kalau belum tahu di mana tempat nyawa saya. Oh njaluk dipateni wurung dadi manusia. Iya. Karena kau tidak ngerti tentang nyawa lalu kamu keberatan diberi nyawa ya. Nah, ini tidak praktis gitu itu. Sudahlah. Ya nyawa kita pakai. Apaan loh kok bisa ngerti? Aneh sudah. Karena itu waktu Nabi ditanya soal roh ini, itu memang dites, mau diuji. Coba Muhammad ini kalau memang Nabi, coba ditanya tentang roh ini bisa enggak dia jawab? Ini yang menguji memang orang Yahudi, cuma lewat orang Arab. Orang Arab Mekah itu coba kontak orang itu Muhammad itu. Tanya 3 ya. Kalau dia bisa jawab tepat 3 ini betul-betul Nabi dia. Tapi kalau tidak Nabi palsu dia. Untuk diuji, dites. Padahal Kanjeng Nabi itu semua orang tahu hidupnya itu ya tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, memang buta huruf. Pokoknya hidup tidak pernah disentuh oleh peradaban atau oleh apa itu namanya ilmu lah dalam arti umum. Yang ditanya 3. 1, bagaimana cerita Ashabul Kahfi, pemuda 7 orang yang akhirnya karena mempertahankan agama dia lari bersembunyi di gua. Kahfi itu gua. Lalu oleh Tuhan dia ditidurkan di gua itu selama 300 tahun. Bukan 3 hari, 300 tahun. 3 abad dia tidur. Ini memang terjadi. Dan cerita ini cukup dikenal di dalam buku-buku atau kitab-kitab suci agama-agama dulu. Kristen, Yahudi, kenal ini. Nah ini sampai di mana Muhammad ini bisa menjawab? Ini 1 yang ditanya. Nomor 2 tentang cerita yang di semua agama ada.
yaitu seorang raja yang perkasa yang bernama Dzulkarnain. Ya, Dzulkarnain. Ada yang menerjemahkan apa? Alexander the Great. Ya, Dzulkarnain. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba tanya tentang roh. Roh itu bagaimana dan di mana dan apa? Nah ini yang ketiga ini, itu yang pertama, kedua dijawab. Nah itu tersebut di dalam surat Al-Kahfi, dipaparkan di sana. Padahal Nabi tidak pernah membuka atau membaca buku yang manapun. Jadi jelas ini dari wahyu. Berarti Kanjeng Nabi ini betul-betul Nabi, karena dia diberi wahyu langsung oleh Tuhan. Tidak lewat guru, tidak lewat buku, tidak lewat siapa-siapa. Yang ketiga, nah ini Nabi justru dilarang menjawab. Waktu mereka tanya tentang roh ini penuh, ini serba rahasia. Yang sebenarnya manusia ini tidak tahu pun tidak apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa untuk kehidupannya di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, untuk tanya hakikat roh, yang sejatinya roh itu bagaimana, dikatakan kulir ruhu min amri rabbi. Jawab begini aja Muhammad, bahwa tentang roh ini adalah wewenang Tuhan. Titik. Ini wewenang Tuhan. Sudah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang kamu ketahui dari gejala-gejala roh, dari apa itu namanya, sifat-sifat atau pengaruh-pengaruh dan peranan-peranan yang kamu ketahui, itu baru secuil kecil saja dari yang sebenarnya roh itu apa. Tapi kamu sudah tahu sedikit-sedikit saja, seperti mamanya ini, bahwa roh itu satu kekuatan yang memberi kita hidup, memberi kita itu bernafas, yang memberi kita itu berpikir, yang memberi kita itu berperasaan, berkemauan, dan sebagainya. Ini saya kira semua orang mengakui atau merasakan. Nah, oleh karena itu saya pernah mengatakan ada sesuatu di dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang tidak bisa kita buktikan adanya secara positif, secara nyata, secara gamblang. Kita tidak bisa membuktikan, tetapi kita tidak bisa lari dari merasakan adanya. Itu ada. Ya seperti roh ini, nyawa itu kita tidak bisa mengaku tidak punya nyawa, itu tidak ada orang yang. Semua orang merasa saya punya nyawa, punya roh. Tapi kalau ditanya, coba buktikan rohmu itu di mana, bentuknya, tidak bisa. Tapi kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita itu merasa punya roh dan nyawa. Oleh karena itu, masalah ini berlarut-larut sampai akhirnya timbul pertanyaan. Kita ini kalau memang dikatakan punya roh dan punya badan fisik kita ini, lalu kalau kita mati itu lalu bagaimana? Oh ini orang-orang yang sebelum agama itu macam-macam pendapatnya. Ada yang menggunakan nalar dan pikiran secara teoritis, ada yang macam-macam lah. Sehingga pada garis besarnya
ada 3 sampai pendapat yang besar mengenai 3 pandangan ya, tentang bagaimana kelanjutan orang yang disebut mati itu. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak percaya kepada hari kiamat, yaitu hari orang dibangkitkan kembali dari alam kubur. Itu mereka mengatakan bahwa mati itu artinya ya sudah habis. Habis riwayat ini sudah. Ibarat wayang masuk kotak, sudah habis. Cerita tamat. Berarti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan sama saja. Kalau sudah mati ya sudah. Wassalam. Tidak ada lagi sudah kelanjutan. Ini orang yang tidak beriman. Jadi omong kosong itu. Katanya besok akan dikumpulkan lagi tulang belulang dan sebagainya, akan dibangkitkan, akan dihisap, terus nanti ada orang dibalas kebaikan, ada yang kejahatan dibalas dengan siksa. Itu nonsens. Jadi menurut pandangan yang pertama ini, pandangan orang yang ateis, pandangan orang yang Freidenker, pandangan orang yang tidak percaya kepada agama, bahwa mati itu sudah akhir dari segala-galanya. Dan tidak ada khalq atau kelanjutan dari hidup ini, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa mati dalam arti selama kita berada di kuburan, itu kita tidak mengalami apa-apa. Mati ya sudah habis. Jadi selama di kuburan kita juga tidak merasa senang, tapi juga tidak merasa susah. Kita tidak diberi pahala, juga tidak diberi siksa. Jadi kita mati, ya sudah, ini merupakan istirahat gitulah katakan ya, ngasuh. Ya, ini merupakan apa itu namanya? Kosong. Jadi orang mati itu ya tidak ada apa-apa. Kalau ada bilang siksa kubur, nikmat kubur, itu nggak benar, itu nggak benar katanya. Tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya besok dibangkitkan. Nah ini percaya ini kepada hari kiamat. Jadi orang itu nanti kalau sudah saatnya hari kiamat, itu semua yang ada di kuburan itu baru dikumpulkan lagi, ya tulang-tulang itu, babnya ada Qur'annya ini, ya. Terus dibangkitkan lagi. Nah, baru di sana nanti di hari sesudah bangkitnya itu baru ada perhitungan. Mana yang baik, ya diberi surga. Jadi selama melintasi ini, alam kubur ini tidak ada apa-apa. Kosong. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga. Ada yang berpendapat bahwa badan manusia ini menjadi yang dua. Satu roh, satu badan jasmani atau badan fisik. Nah ini katanya pendapat pandangan yang ketiga, kalau orang itu mati, yang mati itu ini, yang badan jasmani ini yang mati. Tapi kalau roh tetap hidup, tidak mati, tetap hidup.
tidak lenyap karena mati, tetap. Nah, kemudian di dalam kubur ini nanti ada yang namanya siksa atau pahala. Nah, yang disiksa itu ini, yang rohnya ini. Badan sudah tidak. Ini pandangan yang ketiga. Ada itu siksaan, ada itu kenikmatan kubur, tapi yang nikmat dan disiksa itu hanya roh. Roh tok. Badan tidak. Badan sudah jadi abu. Sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini pandangan yang ketiga. Jadi semua pengalaman-pengalaman di kuburan itu yang disebut alam barzakh. Barzakh itu ejaannya ya. Barzakh, Z, Zai, Kho, harus ngorok. Nek moco ngorok. Barzakh, nah, harus begitu supaya kelihatan Kho. Nggak boleh barzakh. Kalau barzakh itu hak. Nah, ini hanya sekedarannya. Barzakh itu artinya alam pemisah. Jadi ada dua alam, yang di tengah ini namanya barzakh. Alam bumi, sekarang ini dunia, lalu nanti di sana, di seberang sana itu alam akhirat. Nah, antara akhirat dan dunia ini namanya barzakh. Yaitu selama di kuburan itu namanya barzakh. Jadi alam antara, gitulah ya. Alam antara, alam dunia, alam antara, lalu alam akhirat. Sebenarnya dunia itu artinya dunia itu yang terdekat. Kata-kata dunia itu terdekat. Akhirat itu terakhir. Itu sebenarnya memang bahasa yang dinamakan dunia ya yang terdekat yang ada pada di muka hidung kita ini, ya. Lalu akhirat kehidupan yang terakhir. Jadi dengan menyebut akhirat itu artinya orang itu percaya bahwa hidup ini masih bersambung. Yaitu melewati hidup dunia ini dunia, lalu hidup sesudah mati yang disebut barzakh, alam barzakh, lalu nanti dibangkitkan lagi yang namanya akhirat. Jadi ini perjalanan manusia ini. Tiga ini, mau tidak mau. Ya, percaya atau tidak percaya. Semua manusia tanpa kecuali akan melalui ini. Melalui kelanjutan perjalanan hidup. Nah, ini pendapat yang ketiga. Selama kita di barzakh alam ini, alam kubur ini yang disiksa atau yang enak tidak enak itu cuma roh toh, badan tidak. Ini pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang berdasar atas ayat-ayat dan hadis, ya. Ini yang justru yang keempat. Sebenarnya orang harus lebih dulu menjawab pertanyaan, yaitu yang dinamakan atau yang diartikan mati itu apa? Jadi pengertian mati itu apa? Nah, ini saya kemukakan jawaban yang keempat, pandangan yang keempat, bahwa mati itu sebenarnya perubahan kondisi, titik.
itu mati. Perubahan kondisi itu mati. Bagaimana kondisi? Ya, begini, bahwa roh itu tidak mati, tetap kekal. Betul. Jadi katakanlah ini badan jasmani, ini roh, katakanlah menempel atau masih hubungan. Kalau ini sudah berpisah, ini roh ini masih tetap utuh seperti tadinya. Ketika menempel tadi itu sama. Dan ini roh ini artinya memang tersiksa atau mendapat kesenangan roh ini. Lalu badan jasmaninya bagaimana? Nah, ini perlu harus diterangkan dulu. Apa hubungannya roh dan badan jasmani kita ini, apa hubungannya? Apakah menjadi satu, tidak terpisah? Atau bagaimana? Nah, jawabnya menurut pandangan yang keempat ini, badan jasmani ini tidak lebih tidak kurang hanyalah merupakan alat-alat mati yang digunakan dan dikemudikan oleh roh. Jadi kalau kita mau memukul, roh ini mau memukul, maka dia menggunakan tangan. Jadi tangan ini alat pemukul dari roh, digunakan. Jadi seperti saya mau ngerem, remnya saya injak, berhenti kendaraan ini. Tapi yang ngerem itu saya, yang nunggang yang pengendaranya ini. Juga roh itu yang menggunakan, kalau umpamanya jalan ya dengan kaki. Jadi kaki ini sarana alat yang dipakai oleh roh itu. Juga telinga, mata, dan sebagainya. Tapi ada satu keistimewaan yang harus dicatat. Bahwa roh itu kadang-kadang bisa mengetahui sesuatu tanpa menggunakan organ ini. Jadi tanpa panca indera dia bisa menjangkau, mengetahui, dan mengalami. Seperti perasaan gembira. Itu menggunakan apa gembira itu? Sedih. Ya nangis. Ya. Nah, ada orang tidak nangis tapi susah. Ya. Perasaan susah, perasaan gembira, perasaan puas, perasaan... Ini apa ya? Itu ya roh. Lalu alatnya apa? Pakai alat apa? Nah ini, jadi kadang-kadang roh itu bisa berperan tanpa menggunakan fisiknya lagi. Jadi di sini ada dua, ya, ada dua. Roh ini bisa berdiri sendiri. Dia bisa merasa, bisa tahu, bisa merasa senang, merasa sakit, ya, tanpa alat, tanpa anggota badan. Lalu yang kedua, melewati badan, ya, mau makan, mau mengambil, itu dengan tangan. Nah, yang namanya mati itu justru si roh ini sudah tidak lagi bisa menggerakkan dan menggunakan alat yang berupa anggota tubuh manusia ini. Jadi untuk jelasnya, dengan cara yang gampang aja, seperti orang lumpuh, ya, tangannya ini lumpuh. Apa itu lumpuh? CP apa? Lumpuh ya.
Saya ingin menggerakkan, tapi sudah tidak bisa sudah. Kita gerakkan tidak bisa ini, sudah lumpuh. Nah, mati itu lumpuh total. Jadi seluruh badan ini sudah tidak bisa lagi digerakkan oleh roh. Roh itu tahu badannya ini ada, tapi dia sudah tidak mampu menggerakkan. Persis orang lumpuh total. Jadi orang kalau sudah lumpuh total itu bagaimana? Ini sudah tidak bisa digerakkan. Malah mata tidak bisa melek sudah, umpamanya. Tapi masih ada kesadaran, itu ada. Nah itu, hanya itu sudah tidak lagi menjalankan keinginan dan perintah roh. Itu namanya mati. Kemudian ini satu. Jadi roh ini sudah tidak bisa menggunakan, lumpuh sudah. Yang kedua, dalam pada itu ini tetap merasa, tetap sadar, tetap berpikir, tetap merasa senang, tetap merasa susah tanpa menggunakan alat ini. Nah inilah di alam barzakh. Jadi orang di alam barzakh itu tersiksa, senang, susah, dialami terus karena ini tetap fungsinya, tetap dia itu nggak mati, nggak berubah ini. Cuma dia tidak bisa menggunakan lagi alat yang namanya badan jasmani. Cuma itu saja. Nah inilah menurut penilaian ya, menurut pandangan yang keempat, bahwa nanti roh ini suatu waktu dikembalikan lagi kepada badan jasmaninya, artinya bisa berfungsi lagi, itu bisa saja itu terjadi. Yaitu umpamanya ketika pertama kali orang ditanam di kubur, itu badan jasmaninya itu digunakan lagi. Jadi ini nanti saya kemukakan hadis-hadisnya. Bagaimana begitu orang dikubur, terus malaikat yang dua itu ya, yang namanya apa itu? Mungkar dan nakir ya. Itu bahasa Arab. Mungkarun dan nakirun. Cuma sudah kadung lidahan ya, mungkar nakir. Mungkar nakir. Malah nek cara Madura nakeron. Nah, itu mungkar nakeron. Nah, ya sudahlah, terserah itu. Nah, itu ditanya sehingga orang ini kembali bisa digunakan. Jadi nyawa roh itu menggunakan lagi. Ya melek, ya duduk, ya anu. Jadi mau dipukul ya badannya dipukul waktu itu. Ya, ketakutan itu ya sambil begini. Sampai ada orang yang menggali kuburan itu melihat, padahal itu ditidurkan, tulangnya itu begini, kaki apa begini. Jadi tulang itu sudah tulang tok, sudah tidak ada dagingnya itu, sudah lama itu. Begini, pakai peok kabeh, pesok gitu loh, seperti mobil tabrak. Ya, tapi linggung. Padahal ini dulu waktu dibaringkan itu kan dibungkus dan apa itu dibujung. Ya. Itu ada. Jadi ini bahwa roh itu dikembalikan lagi itu tidak barang yang berat, itu barang yang paling gampang itu buat Tuhan loh ya. Apalagi itu sedang besok itu sudah tulang belulang ini sudah hancur jadi tanah. Sudah tidak ada wujudnya lah. Tuhan masih bisa mengumpulkan lagi, kembali utuh seperti kita waktu masih di sini. Kembali lagi. Ini saya kira sudah buat kita sudah tidak jadi keraguan lagi ya. Kalau Tuhan itu mampu dan kuasa membuat sesuatu yang namanya manusia dari tiada menjadi ada, ya toh?
Sama sekali kita tiada. Asalnya lalu ada. Sekarang kita mati. Artinya kita kan sudah pernah ada, gitu. Pernah ada, cuma sekarang tidak ada karena sudah jadi tanah, kan gitu. Dikembalikan lagi, ya tentunya lebih gampang dong menurut logika, lebih gampang. Dari tiada ke ada, itu bisa. Apalagi arloji cuma rusak gitu kan, ngetuk-ngetuk nomane, lebih iso, masalah gak enek, saya bisa bikin. Ini sudah saya kira itu, ini soal iman di sini. Jadi dengan ini berarti mati itu menurut pengertian agama adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu ruang ke ruang lain. Itu sebenarnya bahasa yang dipakai oleh Nabi itu, kata-katanya itu begini: innama khuliqtum lil abad walakin tantakhiluna min darin ila dar. Innama khuliqtum lil abad, sebenarnya kamu itu diciptakan Tuhan untuk kekal. Kamu itu kekal abadi. Manusia ini kita harus bersyukur ya. Kita tidak akan lenyap. Kita tidak akan jadi abu lalu sudah habis cinta, tidak ada kelanjutan, enggak. Atau nitis katanya lagi ya, nitis kembali lagi, enggak. Kita ini tidak bakal sirna, kita tidak bakal lenyap. Menurut Nabi ini loh, sesungguhnya kamu diciptakan adalah lil abad, untuk abadi. Walakinnakum, tetapi kamu tantakilun, berpindah-pindah, min darin, dari satu ruang ila darin ke ruangan lain. Nah, ini perpindahan inilah yang kita sebut mati. Jadi kalau kita waktu di perut, ya di perut itu, kita hidup 9 bulan apa berapa gitu, lalu kita mau pindah, ya pindah ke bumi ini. Loh, ini kalau saya jadi penduduk kandungan di dalam perut, saya mengatakan, aduh mati, ini mati. Tapi sebenarnya mati itu lahir. Kita yang di sini mengatakan lahir, iya Pak? Tapi orang yang ada di dalam perut mati dia. Paham bisa maksud saya? Juga begitu. Nanti kalau kita itu nanti masuk kuburan, kita bilang mati kamu. Tapi katanya yang di kuburan lahir kamu. Alhamdulillah. Waras. Disambut nanti. Kalau kita orang baik-baik ya, disambut oleh keluarga kita. Loh, sungguhnya tak ada ini. Kalau jadi saiki kan, itu betul itu. Saya itu saya mengatakan ini karena Nabi. Sebab hal-hal yang gaib itu. Nah, disinilah perlunya Nabi. Kenapa manusia kok pakai nabi-nabi sudah ada? Apa manusia ini tidak mampu dengan otaknya? Loh, kalau cuma untuk bikin rokok, bikin pabrik, bikin mobil cukup. Tapi untuk memecahkan teka-teki hidup, untuk menjangkau alam-alam yang serba misterius, juga alam-alam yang disebut alam gaib, lalu yang namanya kelanjutan hidup ini terus bagaimana, kemana. Kalau cuma ngendelno ini saja, itu sebabnya Tuhan menumpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan mengirim utusan yang namanya Rasul atau Nabi itu. Untuk memberikan petunjuk. Nah, sekarang saudara percaya kan tidak ini utusan Tuhan? Percaya, ya sudah. Itu namanya orang iman. Nggak percaya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi sama saja efeknya ini. Resultatnya sama, hasilnya sama. Percaya atau tidak percaya sama. Sama apa? Sama-sama akan mengalami. Nanti kalau mati, yang tidak percaya, ya apa kamu? Ini loh, mungkar nakeron itu.
yang katanya anak-anak pondok nakeron yang kamu dulu ejek itu loh. Ini nakeron. Nah, ini orang yang tidak percaya pasti ketemu nakeron itu. Jadi percaya tidak percaya hasilnya sama gitu loh. Nah sudah. Neraka percaya tidak percaya tidak percaya mesti mengalami sama saja. Ya podo-podo percaya tidak percaya ya mesti ya lebih baik percaya aja ya. Ini lebih selamat ini. Nah inilah bedanya mukmin dan tidak mukmin. Ya. Jadi sekali lagi mati dalam bahasa agama itu sebenarnya pengertian mati adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena itu apabila ada orang mengatakan saya mimpi ketemu ayah atau ketemu teman saya yang sudah mati, yang kita lihat di dalam mimpi itu persis rupanya malah pakai bajunya yang dulu beli bersama saya itu ini anunya itu masih ada itu andeng-andengnya itu yang ada biasa persis sudah plek rupanya. Loh, itu timbul pertanyaan, itu apa itu? Plek. Kalau kita katakan fisik, terang bukan itu, bukan badan itu, ya. Dalam mimpi kok. Tapi kalau dikatakan roh, loh, tapi tangannya ya itu persis. Malah aku sih tato ini rodok bengkong situ banyak itu ya. Persis kok, persis barengannya kok. Kulitnya ya seperti kulitnya waktu hidup itu. Nah, inilah yang di dalam bahasanya orang-orang itu disebut alam misal, alam misal. Alam misal itu alam antara alam roh dan alam badan. Lebih tipis dari fisik badan, lebih tebal dari roh. Roh itu tidak kelihatan, ya, sama sekali tidak punya wujud grup. Fisik itu harusnya punya bentuk. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang dikatoni melek itu ada itu. Ada ini pengalaman ya. Perkara sampai percaya tidak percaya terserah. Tapi yang mengalami itu pernah mengalami betul. Jadi orangnya sudah mati terus hidup ada ayahnya itu kelihatan buka lemari apa ini malah kakak saya Abdullah Siddiq itu ini putranya 3 orang 2 orang yang lihat ayahnya ini. Tapi waktu akan dipegang tidak ada ya hawa ya itu ada itu namanya memang bukan badan itu. Tapi kelihatan bisa terpantul kelihatan jadi seperti fisik tapi tidak bisa disentuh dipegang. Nah itu namanya alam misal seperti malaikat yang mengambil bentuk manusia yang di dalam Quran diterangkan pada waktu ibu ya Maria itu gadis ya di dalam kamar terus dia itu di tempat ibadah itu didatangi orang ganteng laki dia mundur. Kalau kamu takut pada Tuhan menyingkirlah, aku bukan orang, pokoknya saya ini orang baik-baik. Loh enggak, saya ini malaikat. Nah itu di Al-Quran diterangkan Fatamas salalaha basyaran sawiyya. Maka malaikat itu
mengambil rupa sebagai manusia yang utuh. Fatamatsala. Nah, ini misal. Jadi malaikat itu kalau berbentuk badan, umpama sampai didatangi malaikat, bentuk orang, umpamanya seperti Pak Bani ini, umpamanya rupanya datang. Tapi malaikat umpama, ini kalau sampai pegang tidak bisa memegang hawa, karena dia bukan fisik, bukan badan. Kalau fisik bisa, gitu. Itu tidak fisik. Jin itu juga begitu. Kalau sudah menampakkan diri dalam bentuk orang, itu sampean pegang nggak bisa. Cuma ini nyeleneh gitu ya. Jin itu suka tempat gelap. Kalau dia menampakkan diri dalam bentuk manusia, dalam bentuk fisik, dia akan berlaku semua hukum yang mengenai fisik pada dia. Jadi kalau dia itu dilempar gini, ya kena, dia lari. Tapi kalau dia kembali ke alamnya yang asal, yaitu alam rohnya itu yang tidak ada fisik, nah itu kita nggak bisa menemukan dia di mana, padahal di belakang kita itu ya. Bapaknya ya. Tapi karena kita nggak tahu, nggak sadar, ya nggak apa-apa, enak aja takut. Pengisah belum ini takut, nggak harus ditunggu di burine. Mau begini juga, mau lu jerit ya. Nah, karena dia pakai itu kembali di alamnya. Karena itu kalau ingin di padang ya, tempat yang gelap-gelap itu padang, seperti di kakut padangnya ini tidak berani. Kalau dia menampakkan, kita hadapi. Dari orang sih ngomong uri uyah ya, tak uyah tak apa dibacakan ayat kursi tak apa, ya takut betul. Tapi kalau dia kembali ke kita tidak tahu apa-apa sih. Dia tahu kita tak tahu dia. Wah ini di sini kelebihan dan kekurangan itu. Jadi krop ini. Jadi inilah, jadi ada alam misal namanya. Alam misal. Itu alam misal. Jadi kalau ada malaikat menampakkan dalam kopi minjam tubuh manusia, itu alam misal. Kalau ada jin setan dalam mengambil bentuk, biasanya itu bentuk ular, anjing, umpamanya ya. Nah itu barang misal. Sampai tangkap ya bisa itu. Umpamanya itu alam misal. Juga orang yang mimpi, orang yang sudah mati tapi kelihatan jeger. Malah ini ada yang hebat. Ada pengalaman yang ketemu berhadapan-hadapan, ya. Itu namanya alam misal. Nah ini sudah melantur saya ini. Jadi saya kembali lagi. Sekarang yang dinamakan manusia itu yang mana? Yang sebenarnya hakikat manusia. Yang namanya manusia yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu siapanya kita? Yang mana? Tidak lain adalah roh. Sebab roh inilah yang mempunyai peranan menjadi central power, ya, menjadi central peranan dan yang menentukan itu roh, ya. Jadi inilah keterangan saya untuk pertama tentang pengertian mati dulu. Nanti bagaimana kelanjutannya kehidupan ini kita tidak bisa menerangkan kalau tidak diberitahu oleh Quran atau oleh hadis.
Tidak ada. Jalannya mau ke sana itu bagaimana? Dengan akal, dengan panca indera tidak bisa. Semua hasil teknologi itu nggak bisa dipakai. Bisa. Itu mengadakan penyelidikan dan riset ada apa di alam barzah. Nggak ada, yang paling ada tulang. Tulang aja. Nah inilah di sini perlunya bimbingan dan petunjuk agama. Ini saya kira sekian saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.